Halo para pecinta film dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengulas tentang film Korea yang sangat seru dan menegangkan. Time Tuhan atau dalam bahasa Korea berjudul Sayang Wisigan merupakan sebuah film yang ditulis dan disutradarai oleh Yoon Sung Hyuk, di mana Lee Ji Hoon yang memerankan karakter Jun Seok dan Park Hae Soo sebagai Han. Digambarkan dalam adegan krisis keuangan sedang melanda Korea Selatan saat itu, yang membuat daerah-daerah di negara itu semakin kumuh dan kacau. Demo menentang kebijakan pemerintah bermunculan di mana-mana, dan banyak kelompok pemuda yang merampok karena kelaparan. Pada adegan awal diperlihatkan dua orang pemuda yang bernama Ki-hoon dan Jang-ho yang akan menjemput temannya bernama Jun Seok yang baru keluar dari penjara. Diceritakan pada awalnya Jun Seok di penjara karena telah merampok toko perhiasan bersama kedua temannya, yaitu Ki-hoon dan Jang-ho. Namun sayang, pencurian itu mengalami kegagalan dan mengakibatkan Jun Seok harus tertangkap. Sementara Ki-hoon dan Jang-ho diminta Jun Seok agar lari dengan membawa hasil curiannya. Akan tetapi karena krisis moneter yang berkepanjangan, mata uang Korea menjadi terpuruk saat itu, membuat hasil pekerjaan terakhir mereka menjadi tidak berharga. Sepulang dari penjara, Jun Seok dan kedua teman baiknya merayakan hari pertemuan mereka di sebuah bar. Pada pertemuan itu, Jun Seok bercerita banyak tentang masa-masa di penjara dan kenal dengan banyak teman. Jun Seok mengatakan bahwa telah lama ingin keluar dari negara itu dan pergi ke Hawaii setelah memiliki uang yang banyak. Mereka bertiga sebenarnya memiliki keinginan yang sama untuk lepas dari penderitaan saat itu. Kemudian Jun Seok mengusulkan perampokan terakhir pada Ki-hoon dan Jang-ho. Namun, Ki-hoon dan Jang-ho masih ragu karena perkataan Jun Seok terkesan menghayal. Namun, Ki-hoon dan Jang-ho akan mempertimbangkan usulan Jun Seok itu. Ditambah lagi Ji-hoon dan Jang-ho merasa berhutang budi pada Jun Seok karena dulu rela tertangkap demi kedua sahabatnya itu. Jun Seok mengatakan kepada teman-temannya, rencana perampokan kali ini bukanlah bank atau toko perhiasan, akan tetapi rumah judi ilegal yang menyimpan tumpukan dolar Amerika. Sebelum melakukan aksi, mereka bertiga mendatangi rumah judi yang akan disasar dengan berpura-pura ingin bermain judi. Kemudian Jun Seok bertemu dengan Sang Soo, dan diketahui Sang Soo memiliki hutang dengan Jun Seok. Untuk mengganti uang yang dipinjam Sang Soo, maka Jun Seok memintanya untuk bergabung. Jun Seok dan kawan-kawannya mulai menyusun rencana dan mempelajari situasi di rumah judi tersebut. Semuanya diperhitungkan secara matang. Kemudian adegan berlanjut pada saat Jun Seok dan kedua temannya mengunjungi salah seorang teman yang dikenalnya sewaktu di penjara bernama Bosik. Perlu diketahui, Bosik adalah seorang penyelundup senjata. Berkat kebaikan Bosik, mereka berhasil mendapatkan senjata api yang dibutuhkan. Aksi perampokan pun dimulai. Mereka melakukan aksinya dengan memakai topeng. Pada awalnya aksi mereka berjalan mulus, namun karena ada pegawai yang berusaha menekan alarm, membuat mereka harus gerak cepat. Salah seorang pegawai wanita sengaja mengulur waktu untuk membuka brankas, sehingga para security di luar gedung yang sudah telanjur mendengar alarm langsung ramai-ramai datang ke tempat itu. Akhirnya uang dolar dalam jumlah banyak telah didapatkan oleh mereka dan segera kabur dari tempat judi itu. Sesampainya di luar, para security sudah terlihat mengepung mereka. Aksi mereka masih terus berlanjut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Meskipun dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil lolos.
Jun Seok dan kawan-kawan lalu pergi dengan mobilnya menuju ke tempat yang aman. Uang hasil rampokan pun dibagi rata. Pada keesokan harinya, Jun Seok, Ki-hon, dan Jang Ho pergi meninggalkan tempat mereka. Sementara Jang Soo tetap bertahan di tempat kerjanya untuk menghindari kecurigaan bos rumah judi. Setelah kejadian perampokan itu di tempat kerja Sang Soo, terjadi kegaduhan. Bos mulai mengutus salah seorang penembak mahir bernama Han. Untuk mengejar para pelaku, tak tanggung-tanggung Han menghabisi siapa saja yang menurutnya terlibat. Bahkan para security pun dihabisi oleh Han karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Dan para perampok akan diburu oleh Han walau sampai dimanapun. Bahkan Han mulai mendatangi para penyelundup senjata yang mungkin telah menjual senjatanya kepada para perampok, termasuk kepada Bosik. Ia pun diinterogasi. Bosik mencoba mengelabui Han dan mengatakan bahwa ia tidak menjual senjata selama bulan ini. Akan tetapi, Han tidak mudah dibohongi oleh Bosik. Bosik pun mengalami intimidasi yang luar biasa dari Han. Setelah mendapatkan identitas Jun, Seok, dan kawan-kawan, lalu Han membantai habis Bosik dan anak buahnya dengan sangat sadis. Adegan berpindah pada Jun Seo, Ki-hon, dan Jang Ho yang pergi menuju ke rumah orang tua Jang Ho. Jang Ho menyebut ayahnya yang sedang melakukan demo. Saat sampai di rumah orang tua Jang Ho, mereka lalu saling bertanya kabar. Dan Jang Ho mengatakan bahwa ia sekarang sudah mempunyai uang banyak untuk menyenangkan kedua orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya menolak halus. Mereka sudah senang anak-anaknya datang. Pada keesokan harinya, Jun Seok dan kawan-kawan berangkat lagi menuju mencari penginapan karena di rumah Jang Ho tidak cukup menampung mereka semua dan mereka bersenang-senang di tempat itu. Pada suatu kali, Jun Seok mendapatkan telepon dari Bosik yang menanyakan keberadaan mereka. Namun, Jun Seok merasa agak aneh dengan suara Bosik yang mengatakan ingin bertemu sebelum berangkat keluar dari daerah itu. Perasaan Jun Seok mulai tidak enak. Ia pun kemudian menelpon Sang Soo. Namun, Sang Soo belum bisa memberi kabar apa-apa karena dia juga baru masuk kerja. Adegan berlanjut kepada Sang Soo. Sang Soo sudah mulai masuk kerja. Sang Soo memasuki ruangan karyawan dalam keadaan tegang setengah mati. Tapi Sang Soo berusaha setenang mungkin. Para security rumah judi mulai menyasar pada karyawannya untuk diselidiki satu persatu. Dan Sang Soo mulai benar-benar panik, merasa diintimidasi oleh security yang sedemikian rupa. Karena tidak tahan, ia pun kabur dari tempat kerjanya melalui toilet. Dan kemudian menuju markas di mana tas, uang, dan senjata yang dipakai merampok disimpan. Akan tetapi malang bagi Sang Soo karena ternyata Han sudah menunggu di pintu saat Sang Soo akan keluar. Perlu diingatkan bahwa Han adalah pemburu yang diam, tapi sadis mematikan. Entah apa yang terjadi dengan Sang Soo selanjutnya, karena adegan kembali berpindah ke Jun Seo, yang juga mulai merasa panik karena sering mengalami mimpi buruk. Untuk menghilangkan kepanikan Jun Seo, ia pergi minum bir di sebuah bar. Berkali-kali Jun Seok menelpon Sang Soo, tapi tidak juga mendapatkan jawaban. Saat menelpon yang kesekian kali, Jun Seok terheran-heran ketika pada saat yang bersamaan seperti mendengar dering handphone Sang Soo ada di tempat itu. Di kegelapan sudut bar, Jun Seok seperti melihat seseorang yang sedang mengamatinya dari tadi. Menyadari dirinya terancam, Jun Seok segera pergi cepat-cepat dari tempat itu. Sesampainya di penginapan, Ki-hun dan Jang Sun terheran-heran melihat tingkah Jun Seok yang datang dengan tergesa-gesa dan nampak panik. Mereka mencoba menenangkan Jun Seok. Alih-alih mendengar omongan kedua temannya, Jun Seok malah menanyakan senjata mereka. Dan mereka mengatakan kalau senjata dan uang ada di bagasi mobil. Lalu Jun Seok mengatakan kepada temannya bahwa Han sudah mengetahui keberadaan mereka. Kemudian mereka segera berkemas dan segera mengambil senjata.
Mereka lari menuju ke tempat parkir, dan ketika sudah siap di dalam mobil, mobil malah tidak bisa dinyalakan. Lalu mereka memutuskan menggunakan mobil lain yang ada di tempat itu. Kali ini mereka berhasil dan bergegas keluar dari parkiran. Mereka kebingungan karena belum juga menemukan pintu keluar. Tiba-tiba lampu mobil mereka menyorot ke arah sosok manusia yang berdiri menghadang mereka dengan senapan laras panjang yang siap menembak. Tanpa babi bu lagi, Kihon langsung tancap gas menabrak orang itu. Akan tetapi satu tembakan mengenai lengan kanan Kihon, dan kemudian mobil hilang keseimbangan. Kihon dan Jang Ho pun pingsan, sementara Jun Seok yang masih tersadar keluar dari mobil itu. Dan tiba-tiba, senjata laras panjang Han sudah mengarah ke kepala Jun Seok. Jun Seok yang tak berdaya hanya bisa pasrah. Dengan berusaha tegar, Jun Seok siap untuk ditembak mati oleh Han. Melihat ketegaran itu, Han memberi kesempatan kepada mereka untuk lari darinya. Han memberinya waktu 5 menit. Ternyata mungkin Han ingin bermain-main dengan mereka sebelum menghabisi mereka semuanya. Tanpa banyak tanya, kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Jun Seok. Saat Jun Seok melihat kedua temannya, Kyo dan Jang Ho tersadar dari pingsannya dan segera pergi membawa mobil dari tempat itu. Sementara di dalam mobil, Kihon sudah semakin lemas karena banyak kehilangan darah. Kemudian mereka membawa Kihon ke rumah sakit untuk diobati lukanya. Pada saat sedang menunggu Kihon, Jun Seok berkali-kali mengalami mimpi yang buruk. Dia terbangun dari tidurnya, lalu melihat ke arah jendela. Jun Seok terkejut melihat sebuah mobil yang memasuki pelataran rumah sakit. Jun Seok sudah dapat memastikan bahwa itu adalah si pemburu Han. Ia pun membangunkan Jang Ho dan membawa pergi Gi-hon yang masih sakit pada saat itu juga. Adegan menegangkan kembali terjadi. Terlihat Han yang sambil membawa senjata laras panjang mencari mereka dari pintu ke pintu. Jun Seok meninggalkan handphonenya di meja rumah sakit untuk mengelabui Han. Dan mereka akhirnya bisa kabur dari tempat itu untuk sementara waktu. Pada saat akan mengejar Jun Seok dan kawan-kawannya, Han sempat ditangkap polisi. Tapi kemudian secara misterius ada polisi yang lain yang menyampaikan perintah komandan polisi bahwa Han harus dibebaskan. Jun Seok, Ki-hon, dan Jang Ho pergi membawa mobil mereka ke sebuah gudang penyelundupan barang, di mana Jun Seok telah menelpon temannya untuk dijemput di tempat itu dengan menggunakan kapal secepatnya. Namun pada jam 2 dini hari, kapal baru bisa datang. Sementara sambil menunggu kapal datang, mereka mencari ruangan yang paling aman untuk menginap di gudang itu. Pada adegan yang lain, saudara kembar Bosik sangat marah atas kematian adiknya dan berniat akan membalas dendam kepada Han dengan tangannya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, orang tua Jang Ho juga disasar oleh anak buah rumah judi. Karena merasa hatinya tak enak, Jang Ho ingin menelpon ibunya. Dan di seberang telepon ibunya mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan berpesan kepada anaknya agar segera berangkat serta berhati-hati. Akan tetapi Jang Ho merasa orang tuanya tidak dalam keadaan aman dan ingin melihat keadaan mereka. Saat ingin pulang dengan tergesa-gesa, Jang Ho bertemu dengan Jun Seo. Jun Seo menanyakan kepada Jang Ho, kenapa Jang Ho meninggalkan mereka. Jang Ho mengatakan bahwa ia ingin melihat orang tuanya terlebih dahulu. Bila sudah selesai akan menemui mereka lagi dan mengantar ke kapal. Kini mereka hanya tinggal berdua, Jun Seok dan Ki-hon. Saat akan kembali ke ruangan di mana Ki-hon berada, Jun Seok dikejutkan oleh keberadaan mobil Han yang sudah ada di tempat itu. Langsung saja Jun Seok berlari ke arah ruangan di mana Ki-hon berada. Namun, Ki-hon sudah tidak berada di tempatnya itu. Langsung saja Jun Seok mengambil senjatanya dan mencari Ki-hon.
Belum sempat bertemu Ki-hon, Jung Seok sudah harus menghadapi Han yang sudah menunggunya di depan. Setelah beberapa lama, Jun Seok mendengar suara Ki-hon memanggilnya. Namun, Jun Seok belum bisa menemukan jalan keluar dari ruangan gudang itu. Kembali, Jun Seok harus baku tembak lagi dengan Han. Sesekali, Jun Seok yang cerdik dapat mengelabui Han dan lalu kabur dari tempat itu dan bertemu dengan sahabatnya lagi. Namun, di belakang mereka Han masih terus mengikuti dalam kegelapan. Saat akan mencuri mobil yang terparkir di jalan, mobil malah gagal untuk dinyalakan. Yang terjadi malahan saat itu menembaki mereka. Jun Seok dan Ki-hon hanya bisa bersembunyi di balik mobil dengan senjata yang bersiap siaga. Baku tembak kembali terjadi. Ki-hon dan Jun Seok pun sama-sama terluka, terkena tembakan Han. Beruntung mereka menggunakan rompi anti peluru. Akan tetapi pada satu kesempatan peluru Han mengenai Ki-hon dan ia pun ambruk di jalanan. Akan tetapi, Jun Seok mampu membawanya dari tempat itu dan kemudian bersembunyi. Rupanya Ki-hon tidak bisa bertahan lama. Ki-hon terlalu banyak kehilangan darah. Akhirnya Ki-hon pun tewas. Ki-hon pergi meninggalkan Jun Seok berjuang sendirian. Tak ada jalan lain kini Jun Seok harus melawan Han sampai titik darah penghabisan secara sendirian. Pada saat adu tembakan dengan Han, Jun Seok terkena peluru lagi yang mengenai kakinya. Ketika detik-detik terakhir Jun Seok akan ditembak mati oleh Han, sekelompok pria bertopeng yang dipimpin oleh saudara Bosi datang untuk membalas dendam pada Han atas kematian saudaranya. Kali ini kemudian Han yang diburu oleh mereka. Perlawanan yang tidak seimbang ini mengakibatkan berkali-kali Han tertembak dan posisinya semakin terpojok. Anak buah kembaran Bosik terus mengejarnya tanpa ampun. Sementara itu, kesempatan digunakan oleh Jun Seok untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Dalam kondisi yang semakin kewalahan, Han pun berhasil dihabisi oleh saudara Bosik sampai terjungkal ke laut. Pada adegan selanjutnya memperlihatkan kehidupan Jun Seok yang telah berubah. Ia kini tinggal di daerah pinggiran pantai yang cukup indah. Di sela-sela waktunya, Jun Seok sering mengenang kedua temannya. Hidup Jun Seok terasa sepi tanpa kehadiran mereka. Sekarang tinggal Jang Ho yang belum jelas kabarnya. Akhirnya Jun Seok berniat pergi ke kota di mana Jang Ho tinggal dan mencari tahu kejelasan kabar sahabat baiknya itu. Dan film pun berakhir. Demikian teman-teman, semoga ulasan ini dapat menghibur ya. Sampai jumpa pada ulasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.